A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tak bosan juga kita terus bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita kelak begitu juga dengan doa kita kepada Allah agar kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini, ada 5 penyesalan seorang mayat ketika dia sudah sampai ke alam kuburnya. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mendengar ayat suci Al-Qur'an yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Artinya apa? Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita semua milik Allah ini akan kembali kepada Allah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita akan kembali kepada Allah, maka laksanakan dan kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, yang disesalkan mayat ketika dia sudah sampai ke alam kuburnya adalah menyesal kenapa ketika dulu hidup di dunia memiliki sifat kikir atau tidak banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Arti ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah. Berarti kalau kalimat anfik di dalam Al-Qur'an berarti bentuk kalimatnya adalah kalimat fi'il. Kemudian fi'il itu juga ada beberapa bentuk. Ada fi'il madi, ada mudhari', ada amar. Dalam hal ini, dalam kalimat ini, dalam ayat ini Allah sampaikan redaksinya dengan ayat bentuk fi'il amar, bentuk suruhan. Dan infakkanlah mimma razaqnakum, sebahagian dari apa yang kami berikan rezeki kepada kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya apa yang kita miliki sekarang itu tentunya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kaya sebab pekerjaannya. Kalau seandainya pekerjaan kita yang membuat kita kaya, tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kerja siang dan malam jauh lebih kaya daripada orang-orang yang lain. Misalnya ada seorang supir yang bekerja siang dan malam.
Siang dia kerja, malam juga dia kerja. Nyatanya jauh lebih kaya toke dia yang memberikan pinjaman mobil itu kepada dia daripada seorang yang bekerja siang dan malam tadi. Kalau seandainya berkat kerja keras kita membuat kita kaya, mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah, jauh lebih kaya misalnya tukang-tukang bangunan itu daripada orang yang punya bangunan yang dibangunkan itu. Artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya semua yang kita miliki ini, semua yang kita miliki pada saat ini, itu adalah merupakan rezeki dari Allah. Karena rezeki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajar Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, infakkanlah sebagian yang kuberikan kepadamu. Kan begitu. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berinfak? Karena rezeki yang diberikan, karena rezeki yang kita miliki pada saat ini merupakan pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang yang memberikan kepada kita, maka tentunya ya perlulah kita sahuti apa kemauan daripada seorang yang memberikan kepada kita itu tadi. Sampai kapan kita memberi kepada orang lain? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kita meninggal dari dunia ini. Maka di sini ada penyesalan yang sudah meninggal. Mereka mengatakan fayaqul, seseorang yang sudah meninggal itu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajlin qarib. Ya Allah, ini orang yang sudah meninggal mengatakan, laula akhartani, seandainya engkau tunda kematian ini. Atau dia meminta kepada Allah, ya Allah, bisa enggak kau hidupkan saya sebentar saja, ila ajlin qarib, sebentar saja, atau tunda dulu kematian ini sebentar saja ya Allah. Lalu Allah bertanya, kalau seandainya ku kasih kau hidup lagi, apalah yang kau buat? Kira-kira begitulah pertanyaan Allah kepada orang yang sudah meninggal ini. Apa katanya? Fa as-saddaqa, maka aku akan banyak bersedekah. Kenapa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pakai redaksinya as-saddaq, sedekah? Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah ini artinya luas sekali. Bisa jadi sedekah itu diartikan dengan menginfakkan sebahagian harta kita. Bisa jadi juga banyak redaksi ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang sedekah. Misalnya apa? Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudara-saudaramu ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kita senyum. Mudah kita senyum menyambut orang, mudah kita senyum menyambut tamu-tamu kita. Ini banyak menjadi penyakit ini di kalangan, di tengah-tengah masyarakat kita Bapak Ibu, ya. Susah kita kadang-kadang menerima tamu kita. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muliakanlah tamumu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dirimu. Jadi kadang-kadang banyak juga orang yang ketika datang tamu ke rumahnya, ya berusaha dia menghindari bagaimana tamunya supaya tidak betah di dalam rumahnya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka senyum saja pun kita diberi hitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala sedekah. Di dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, itu hadis kitabnya. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi orang-orang miskin. Mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasul, orang yang ada di samping rumah kami ya Rasul orang kaya katanya. Mereka sholat ya Rasulullah, sholatnya sama seperti sholat yang kami kerjakan. Orang kaya Bapak Ibu sholatnya maghrib 3 rakaat juga. Orang miskin pun sama juga 3 rakaat. Orang kaya sholat isyanya 4 rakaat juga. Orang miskin juga sama ya Rasul 4 rakaat katanya. Puasanya juga begitu ya Rasul. Orang kaya puasa ya Rasul sejak fajar, sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Kami juga orang miskin ini ya Rasul sama juga puasanya katanya. Tapi ya Rasul, orang kaya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala harta,
dengan harta mereka bisa bersedekah, sedangkan kami ya Rasul tak ada yang kami sedekahkan dari harta kami. Bagaimana dengan kami ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Bukankah setiap tasbih yang kita baca subhanallah, begitu juga setiap tahmid yang kita baca alhamdulillah, begitu juga setiap takbir yang kita baca Allahu Akbar, kata Rasulullah, jika dirimu tidak memiliki harta, engkau baca tasbih, tahmid, takbir, maka bacaan kita itu juga dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contoh sedekah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kita melihat di jalan ada kotoran-kotoran yang menghalangi jalan seseorang, jalan umum misalnya, maka ketika kita membuang atau membersihkan jalan umum itu, maka itu juga dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedekah. Maka dari ayat ini tak ada alasan bagi kita, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, mau kaya mau miskin, mau lapang mau sempit, tidak ada alasan kita untuk tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, wa akum minas solihin, ya Allah, hidupkan aku kembali, maka aku akan mencari tempat-tempat yang baik, maka aku akan berada di antara orang-orang yang solih yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Ustaz Sultan Syahrir Dalimunte itu, beliau mengatakan kita di dunia ini tak cukup sebenarnya kita hanya membaca surat Al-Muluk saja, tak cukup kita hanya membaca surat Sajadah saja, tak cukup juga kita hanya membaca surat Yasin saja di dalam keseharian kita. Kalau beliau mengatakan, baca jugalah surat-surat tanah yang ada di rumah kita, kata beliau. Baca jugalah surat-surat emas kita yang ada di rumah kita. Kenapa kita baca surat-surat itu? Pikirkan mau kemana kita infakkan sebahagian daripada surat-surat tanah kita itu. Mau kemana kita wakafkan surat tanah ini, kan begitu. Kenapa? Karena yang kita wakafkan, yang kita infakkan dan yang kita sedekahkan itu, itulah nanti yang akan menjadi bagian kita ketika kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah pernah datang ke rumahnya dengan membawa sedikit daging kurban, maka istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, kenapa bagian kita sedikit ya Rasul?" Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, bagian yang tak dibawa ke rumah ini, itulah nanti bagian kita di akhirat. Sedangkan bagian yang kita bawa ke rumah ini nanti yang bukan menjadi bagian kita di hadirat Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersedekah, dan dituntut Allah untuk apa? Mencari tempat-tempat yang baik, begitu juga bergaullah dengan orang-orang yang baik. Maka di antara obat hati itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak semangat beribadah, ketika kita lemah, mulai lemah, kadang-kadang ada semangat spirit kita untuk beribadah itu mulai turun, carilah orang-orang yang soleh. Carilah orang-orang yang soleh yang ketika kita melihatnya menimbulkan gairah ibadah kita untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama, yang disesalkan mayat di dalam kuburnya, kenapa dulu saya tidak banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disesalkan mayat di dalam kuburnya adalah menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak mau mendengarkan ajakan kebaikan. Ini menjadi penyakit juga di kalangan kita ini Bapak Ibu. Ada anak disampaikan emak, disampaikan ayahnya, jangan kau keluar malam ya nak. Kalaupun keluar malam setelah maghrib paling lambat harus sudah sampai ke rumah. Tapi tak dihiraukan dia Bapak Ibu, mohon maaf, tak didengarkannya. Balik dia ke rumah 12:30. Kemudian besok hari disampaikan lagi oleh emak ayahnya, jangan kau keluar malam anakku, katanya. Bahaya, tiba-tiba Bapak Ibu dia kecelakaan, dapat informasi oleh kedua orang tuanya
Padahal orang tuanya sudah menyampaikan peringatan kepadanya. Betapa banyak sekarang orang yang tidak mengindahkan ajakan-ajakan kepada kebaikan. Guru tak dihiraukan lagi. Jadi kalau dulu itu cakap guru itu ditakuti, ketika dia memberikan nasihat didengarkan. Jadi di dunia ini kalau sudah tak ada lagi yang kita takuti di dunia ini, tak ada lagi yang ditakutinya. Itu ciri-ciri orang yang paling susah untuk diurus itu, Bapak Ibu. Kenapa? Dulu Fir'aun pun begitu. Tak ada yang ditakutinya, satu pun tak ada yang ditakutinya di dunia ini. Terakhir apa yang dia buat? Suka-suka dia. Maka di dunia ini Bapak Ibu harus ada orang yang kita takuti. Sekalipun suami kita kecil, kira-kira bisa kita smackdown-nya dia pula kalau bininya besar, kan begitu. Kecilnya ini bilang, usiku aja pun bisa ini katanya. Satu tangan aja pun ku tenteng bisa katanya. Bukan di situ Bapak Ibu, harus takut kita kepada suami kita. Kalau kita menjadi seorang istri, kalau kita menjadi seorang anak, hormati itu kedua orang tua kita. Apa cakap orang tua kita, kita dengarkan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua ibu bapak kita. Kalau ridho kedua ibu bapak kita sudah kita dapatkan, itu sudah pasti Allah ridho kepada kita. Dan jika orang tua kita sudah murka, marah melihat kita, tak mau mendengarkan cakap kita, maka pada hakikatnya Allah juga marah sudah pada anak itu. Marah juga pada anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat daripada guru-gurunya. Jadi kenapa kehidupan seseorang itu berkah? Bisa jadi Bapak Ibu, dia hormat kepada kedua orang tuanya, dia patuh terhadap perintah daripada gurunya. Karena guru ini juga tidak akan pernah menyesatkan murid-muridnya, tak ada manfaat bagi dia. Sebenarnya ketika murid itu pun besarnya murid itu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Jarang itu biasanya terbawa-bawa nama seorang guru tadi. Persis seperti misalnya kalau seorang guru nih Bapak Ibu, persisnya itu seperti kalau kita ditanya misalnya teh dicampur susu, apa namanya Bapak Ibu? Disebut teh susu, kan begitu. Kemudian ketika teh dicampur dengan gula, apa namanya Bu? Disebut dengan teh manis. Kalau teh tadi dicampur pakai susu disebut teh susu. Tapi kalau gula dicampur dengan teh, ya, disebut dengan teh manis. Nggak pernah disebut dengan teh gula. Artinya apa? Gula itu kalau yang baik-baik tak pernah dia disebut. Tapi kalau giliran yang tak baik, gula lah yang pertama disebut. Ibu sedang penyakit apa ibu sekarang? Penyakit gula katanya. Nggak pernah disebut penyakit susu. Kadang-kadang susu kaleng itu pun Bu, bisa juga mendatangkan penyakit gula kan. Guru itu pun begitu Bapak Ibu. Guru kalau sudah jadi anak, jarang itu ini muridnya Pak Anto ini gitu, tidak pernah. Yang disebutkan ini anak Pak Anto, nah itu ini anak daripada Bu Dewi katanya, itu yang disebutkan. Kenapa? Ayahnya juga yang harum dan anaknya juga yang harum. Sedangkan jasa-jasa daripada guru-gurunya itu persis seperti teh manis tadi, tak pernah disebut teh gula. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Muluk Allah katakan orang-orang yang tak mau mendengarkan kebaikan ini akan menyesal. Allah katakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sudah meninggal nanti akan mengatakan juga waqalu. Karena Bapak Ibu memang kalau sudah meninggal banyak sekali penyesalan-penyesalan. Banyak sekali penyesalan-penyesalan. Lau kunna nasma, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya dulu kami dengar. Seandainya dulu kami dengar. Bapak Ibu, pendengaran ini daripada penglihatan boleh kita cek di beberapa ayat Al-Quran atau bahkan di seluruh ayat suci Al-Quran.
Selalu redaksi yang dipakai Allah Subhanahu wa taala, mana lebih dulu kalimat basir daripada sami'. Biasanya seluruh dan banyak sudah ayat-ayat yang kita baca, pasti yang lebih dahulu itu adalah kalimat sami'un basirun. Ketika Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, yang pertama ditutup Allah dari badan kita ini ketika dia sudah tak mau mendengar kebaikan lagi, tak mau berbuat kebaikan lagi, apa? Telinganya dulu ditutup. Setelah itu absar, baru penglihatannya. Begitu juga dengan ayat Isra wal Mi'raj ketika Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah katakan kalimat sami' dulu baru basir. Artinya apa Bapak Ibu? Informasi, ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu ya awal masuknya dari mana? Awal masuknya dari telinga. Ketika ada orang buta, telinganya mantap, bisa jadi dia jadi profesor Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada guru saya dulu di Al-Azhar, buta. Dia kemana-mana naik kursi roda, dibawa orang, kan gitu. Tapi telinganya bagus. Hafalan Qur'annya mantap. Bacaan-bacaan kitab yang lain juga oke, kan begitu. Hingga dia menjadi seorang profesor. Matanya tak ada, artinya matanya buta tak berfungsi, sedangkan telinganya mendengar. Maka hati-hati kita Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita di majelis ilmu seperti ini, kalau setengah hidup setengah mati, maka bisa jadi hasilnya juga setengah-setengah, tak sampai kepada yang dimaksud. Dan ketika misalnya ada seseorang yang setengah-setengah juga mendengarkan ini, mendengarkan informasi dan mendengarkan ilmu tadi Bapak Ibu, bisa jadi akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Contoh misalnya, ada sebuah kejadian di sebuah daerah atau di sebuah kampung yang mendatangkan keanehan. Masyarakat juga heran di tengah-tengah tuh. Keluar anaknya, kepalanya botak. Keluar bininya tak berambut. Keluar suaminya tak berambut juga. Ditanya oleh masyarakat, apa yang kalian buat, kan begitu? Kenapa semua yang keluar dari rumah kalian tak berambut alias botak? Oh, tak mendengar rupanya bapak tadi malam katanya. Apa kata ustadz tuh? Ustadz mengatakan wajib mencukur katanya. Makanya kucukur semua katanya. Wah, salah bapak informasinya katanya. Ustadz tadi malam bukan wajib mencukur, tapi yang dikatakan ustadz adalah wajib bersyukur katanya. Ah, itu yang disampaikan katanya. Iya, rupanya bapak itu setengah hidup setengah mati ketika mendengarkan informasi tadi. Terakhir apa? Terjadilah keajaiban-keajaiban yang aneh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memperoleh pengetahuan, ingin memperoleh info, gunakan telinga kita dengan baik. Kenapa? Karena memang begitulah fasilitas yang dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna dan dimasukkan ke dalam benak kita, kemudian dimasukkan ke dalam hati kita. Begitu yang Allah katakan, lau kunna nasma, seandainya ya Allah dulu kami dengar, au naqil. Jadi Allah berikan, inilah perbedaan kita dengan makhluk yang lain. Allah memberikan akal kepada kita. Setelah kita dengar, perlu kita timbang dengan akal kita. Baik enggak ini kalau kita kerjakan? Bagus enggak ini? Apa efeknya ketika saya melakukan ini? Nakil. Maka ketika ada manusia, mohon maaf Bapak Ibu, yang tidak memiliki akal sehat, maka Allah berikan keringanan kepadanya. Berupa apa? Allah tidak memberikan beban hukum kepadanya. Alias kalau bahasa hukum kita, tidak mukallaf dia. Kalau orang yang tak sempurna akalnya, dia tidak mukallaf. Mukallaf itu artinya dia tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala hukum Islam kepadanya. Jadi orang-orang yang dibebani hukum itu adalah orang yang memiliki akal sehat. Jadi ketika dia sudah mendengarkan informasi tentang agama, kemudian dia renungkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kami tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir. Jadi rupanya nanti di akhirat ada satu neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan khusus
bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan ajakan kebaikan. Nama neraka yang khusus bagi tempat itu adalah orang-orang yang tak mau mendengarkan ajakan kepada kebaikan. Bahkan dilemparinya orang-orang yang mengajak kebaikan itu, bahkan dia cegat orang-orang yang menyampaikan kebaikan itu agar tak sampai kebaikan itu kepada orang lain. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal liashabis sa'ir. Maka pada saat itu mereka akan mengatakan saya bersalah. Ya, tapi apalagi daya, penyesalan sudah telat, sudah terlambat. Ya, rasakan apa yang sudah kita buat, akibatnya juga itulah yang akan kita peroleh nantinya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sedangkan orang-orang yang takut kepada Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang takut kepada Allah. Kenapa kita tak takut kepada Allah? Itu dulu pertanyaannya. Kenapa kita tak takut kepada Allah? Jawabannya satu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jawabannya karena kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh kisah cerita, ya. Kisahnya ini ada seorang bapak-bapak yang sedang bepergian dengan mengendarai mobil Kijang Super. Kijang Super tahun 93 lah kira-kira itu Bapak Ibu. 93, 94. Kijang lah, mobil Kijang. Kan gitu. Di jalan ternyata mobil Kijang Super yang tahun 93 ini tadi tiba-tiba disalip sama mobil Innova Ribbon tahun 2022. Kan begitu. Tiba-tiba disalip dia. Marah dia. Disalip sama Innova Ribbon yang berwarna hitam ini tadi, marah dia. Mak sepele bapak nih, mentang-mentang mobilmu keluaran 2022, saya 93, kopi kita bertenaga juga mobil saya ini katanya. Ditancap juga lagasnya sama dia Bapak Ibu. Ditancap betul, dipaksa betul sama dia Kijang tahun 93 nih. Bagaimana cara? Jadi ketika dia mengejar tuh udah dak dikduk gitu aja jantung dia. Lepas enggak ini bannya, lepas enggak ini bannya, kan kira-kira begitu. Goyang enggak ini, goyang enggak ini. Singkat ceritanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat dia juga lah tadi mobil Innova Ribbon yang berwarna hitam ini di depan sana. Setelah itu dia salib juga Bapak itu. Ya, karena disalib tadi Innova Ribbon ini, apa maksud Bapak nih? Berhentilah pula orang itu, sama-sama berhenti di situ. Setelah berhenti Bapak Ibu, oh Bapak nih pula badannya besar. Keluar katanya, disuruhnya keluar yang punya Innova Ribbon ini. Keluar Bapak katanya. Kok petentengan Bapak katanya? Nggak tahu Bapak katanya. Gara-gara Bapak salib aku tadi, setelah aku salib Bapak, setelah disalib Bapak saya mengejar Bapak itu sampai mau copot jantung saya katanya. Nggak sopan Bapak sama saya. Mentang-mentang mobil saya mobil Kijang Super yang tahun 93. Sebab itu katanya, tak terima saya Bapak, ganti rugi Bapak sama saya katanya. Ini tadi yang punya 93 tadi. Udahlah datang Bapak itu, udahlah Pak, kalau begitu damailah kita katanya. Damailah kita di kantor polisi terdekat Bapak, kata dia. Nggak bisa damai katanya. Karena Bapak pun baru saja tadi membuat jantung saya mau copot kata dia. Oke lah kalau begitu kata Bapak itu, sini dulu kartu pengenalmu, kata Bapak yang punya Kijang Super yang 93 ini, sini. Dilihat kartu pengenal Bapak tadi yang menyalip itu Bapak, ternyata dia baca namanya si Fulan, kemudian pekerjaannya Kapolres rupanya Bapak Ibu yang dia gertak tadi. Datang Bapak Kapolres ini yang punya Innova ini tadi. Ayolah Pak, damai kita ke kantor polisi. Enggak Pak, mohon maaf Pak, saya sudah gertak Bapak tadi, saya tak tahu Bapak adalah seorang Kapolres. Artinya apa Bapak Ibu? Berani dia menggertak Kapolres tadi. Kenapa dia berani Bapak? Pertanyaannya, kenapa dia berani? Jawabannya adalah karena dia tidak kenal siapa Bapak Kapolres di kampung dia itu, di kabupaten kota dia itu. Kalau seandainya dia kenal tadi Bapak Kapolres itu, berani nggak dia menggertak tadi? Nggak akan berani dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berani kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu bergairah untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bergairah ketika kita beribadah kepada Allah? Karena kita tidak kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenali dulu siapa itu Allah.
Allah itu adalah ketika kita datang beribadah kepada Allah dengan merangkak, maka Allah akan datang kepada kita dengan berjalan. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Ketika kita berlari datang kepada Allah, maka Allah akan lebih cepat datangnya kepada kita. Kita menginfakkan, kita memberikan 1, Allah berikan 10. Kita memberikan 10, Allah berikan 100. Kita memberikan 100, Allah lipat gandakan terus. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita tidak takut kepada Allah? Karena kita tak kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam ilmu akhlaknya memang ada ulama yang mengungkapkan man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Kalau kita sudah mengenali siapa diri kita ini, maka kita nanti pun akan kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal siapa Tuhan dan Allah kita itu, maka kita akan patuh terhadap perintah Allah dan akan bergairah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang disesalkan mayat di dalam kuburnya, menyesal kenapa tak mau mendengarkan ajakan kepada kebaikan. Seandainya dulu kami dengarkan kebaikan-kebaikan itu, kemudian kami renungkan, maka kami tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir ini. Yang ketiga yang disesalkan mayat di dalam kuburnya adalah menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia banyak meninggalkan sholat, diabaikan perintah sholat. Saya yakin kalau kita yang ada di dalam masjid ini udah aman lah mungkin sholat wajib kita. Tapi betapa mirisnya hati kita ketika kita keluar dan begitu banyak orang yang mengabaikan perintah sholat ini. Padahal Rasulullah SAW banyak sekali memberikan hadis-hadis tentang bagaimana pentingnya ibadah sholat di dalam kehidupan kita. Seandainya kalau kita umroh ataupun haji berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, di antara mimbar Rasulullah SAW dengan mihrab Rasulullah itu ada bacaannya. Ya, kayak ginilah ada bacaannya di situ. Bacaannya adalah as-salatu imaduddin, itunya di mihrab Rasulullah itu. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Jika kita melaksanakan salat, sama sudah kita memancakkan, mengokohkan tiang agama kita. Jadi kalau sudah kita tinggalkan salat, maka samalah kita seperti merobohkan tiang agama kita. Seperti bangunan Bapak Ibu, bagus bangunannya, kalau tak ada tiangnya berat juga berdiri bangunan itu, kan begitu. Ini kalau kita robohkan semua tiang ini, hancur bangunan kita. Berarti begitu juga dengan ibadah yang lain. Kalau seandainya solat kita bermasalah, solat kita tak baik, solat kita hancur, berarti ibadah-ibadah yang lain itu bisa jadi hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah amalan salat. Jika solatnya baik, bisa jadi amalan yang lain dihitung Allah Subhanahu wa taala baik. Dan jika solatnya bermasalah, bisa jadi amalan-amalan yang lain pun akan bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa esensi daripada solat itu? Apa intisari daripada solat? Ketika kita solat, apa intisarinya? Allah katakan dalam Al-Qur'an, aqimis sholata li dzikri. Jadi kenapa kita solat? Solat itu kenapa diwajibkan kepada kita? Li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau dipanggil sama kalian sudah azan untuk panggilan sholat Jumat, cepat-cepatlah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita cepat untuk apa? Untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sholat, Ustadz, saya sholat tak husuk-husuk Ustadz. Bapak Ibu, sholat itu intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa definisi sholat itu? Sholat definisinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, kalau kita sudah tak ingat Allah dalam solat kita, bisa jadi berarti solat kita itu belum benar atau tak sah, ya. Maka setiap pergantian daripada satu rukun dengan rukun yang lain, apa yang kita baca?
Kita mulai sholat membaca apa? Dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian kita ruku, apa yang kita baca ketika kita hendak ruku Bapak Ibu? Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika kita lalai di dalam membaca Al-Fatihah, lalai kita membaca ayat, teringat kita yang lain-lain, teringat kita kunci yang hilang, teringat kita duit kita yang hilang, teringat kita repetan emak dan ayah kita, teringatlah pokoknya di dalam sholat kita itu. Lalu berpindah kepada rukun yang lain. Apa yang kita baca? Allahu Akbar. Itu juga yang kita baca Bapak Ibu. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya ketika kita mau ruku, ingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita lalai di dalam bacaan itu. Ketika kita ruku juga Bapak Ibu, Subhana Rabbiyal Azim. Lalai juga kita di situ. Ketika berpindah lagi untuk i'tidal, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Diingatkan kembali kepada kita kalimat Allah, ingat lagi Allah. Ketika kita mau sujud, baca apa lagi? Allahu Akbar. Artinya setiap perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain itu, maka diingatkan kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi daripada solat itu adalah bagaimana cara kita agar senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan orang yang meninggalkan solat ini di akhirat nanti bagaimana? Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu ketika hidup di dunia tak mau melaksanakan solat. Bapak-bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengabaikan perintah solat nanti dipastikan akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang bernama neraka Saqar. Hati-hati juga Bapak Ibu rahmati Allah bagi seorang ibu-ibu. Ini sering juga disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Biasanya ibu-ibu ini yang sedang datang bulan, dia minta tambah juga dia. Sudah selesai pun datang bulannya, ditambah lagi 2 hari lagi katanya gratis sholatnya. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu bagaimana keadaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tak bisa kita bodoh-bodohi. Allah katakan dalam surah At-Tariq, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi ada di antara manusia ini yang berupaya bagaimana dia mau membodoh-bodohi Tuhan, gitulah. Mau mencari-cari celah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akidu kaida, kata Allah. Aku yang bisa membodoh-bodohi kalian, katanya. Sebelum dirimu berbuat bodoh itu tadi, saya sudah tahu kan begitu. Allah Ta'ala sebelum kita diciptakan sampai kita nanti di akhirat sudah tahu dia bagaimana keadaan kita. Nah, begitulah kita mau membodoh-bodohi Allah Subhanahu wa taala, mau mencari celah bagaimana kita bisa kucing-kucingan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar itu diantaranya adalah orang-orang yang tak mau melaksanakan sholat. Tidak penting rasanya sholat itu. Bapak Ibu, yang keempat, yang disesalkan mayat di dalam kuburnya adalah menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia mau memutuskan silaturahim. Ini dengan tegas Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kakak tak bercakap dengan adiknya, adik tak bercakap dengan abangnya, atau bahkan ada seorang anak tak mau bercakap dia sama ayah emaknya. Itu ada di Jawa Barat, pernah ada informasinya Bapak Ibu. Ada banyak anaknya, laki-laki ada anaknya, perempuan ada anaknya. Tapi karena suksesnya anak-anaknya ini, tak ada satu di antara anaknya yang mau mengasuh ayahnya yang sudah tua. Sepakat mereka anak-anaknya membuat ayah yang sudah tua ini dititiplah ke panti jompo. Nah ini berarti kan di mana tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap ayah yang sudah tua tadi. Berarti dia sudah mau memutuskan silaturahimnya kepada ayahnya. Begitu juga ada juga informasi yang kita dengar, seorang anak tega dia melaporkan mamanya yang sudah tua biar dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini juga di mana hati nurani dia sebagai seorang anak, maulah dia memutuskan silaturahimnya, apalah mungkin permasalahan yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan pernah kita mau memutuskan silaturahim kepada sesama manusia. Apalagi ini Bapak Ibu sudah mulai mendekati tahun-tahun pemilihan, misalnya dari pemilihan kalau di kampung tuh pemilihan kepala desa berubah menjadi pemilihan kepala dosa. Kenapa?
terjadi Bapak Ibu pemutusan silaturahim antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Iya, apalagi sekarang takutnya kita mau caleg, mau apalagi DPD, mau pemilihan presiden, kita yang ribut-ribut sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dulu ketika kita mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo Subianto, dua kubu jadinya, dua kubu terjadi. Setelah jadi terpilih presiden, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ternyata Pak Prabowo pelukan dengan Bapak Jokowi. Dia sendiri pun tak mau, kan begitu. Dia baru sampai ke Medan kemarin, naik pesawat jet. Kita yang adu jotos di bawah nih, naik kereta api pun tak pernah, kan begitu. Masa mau kita gara-gara orang di atas, Bapak Ibu, ya, di bawah nih kita tak cakapan sesama tetangga kita. Di bawah nih kita tak cakapan sesama abang kita. Rugi kita Bapak Ibu. Secara kehidupan di dunia ini pun ketika kita memutuskan silaturahim, yang seandainya kita bisa lewat di depan rumah kawan tuh, gara-gara tak senang kita melihat kawan tuh, waduh, pot bunganya aja pun memuak aku nengoknya, kan gitu. Apalagi nengok pintu rumahnya katanya, mau kubom aja itu pintu rumahnya katanya. Kenapa? Gara-gara kebencian itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kalau kita sudah benci kepada seseorang, yang baik pun yang dia sampaikan tak juga kita senang melihatnya itu. Walah, sampahnya itu cakapnya itu katanya. Padahal yang baik yang disampaikannya. Gara-gara kita sudah benci di dalam hati kita. Samanya itu Bu, sama makanan. Makanan tuh sebenarnya tak enaknya dia. Tapi kalau sudah selera kita, oh ini enak ini makanan tuh, kan gitu. Jadi enak dia Bapak Ibu. Makanan yang enak itu, kalau di dalam hati kita katakan ini tak enak ini. Jadi tak enak dia. Kan begitu. Karena soal senang atau tidak senangnya kita melihat seseorang itu. Jadi kalau sudah senang kita melihat seseorang itu, yang bohong pun disampaikan, oh mantap ini katanya. Mantap. Kenapa? Senang kita menengok dia. Tapi kalau sudah tak senang itu tadi Bapak Ibu, seluruh kebaikan dia, seluruh kesalahan dia apalagi, tambah tak suka kita melihatnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita perbaiki. Janganlah, kalau memang Prabowo itu pernah mengatakan 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Kalau bisa sepotonglah musuh kita, kan begitu. Misalnya kita berantem, ya cukuplah seminggu, habis itu baikan lagi, kan begitu. Karena memang manusia ini kalau marah wajar, manusia ini kesal wajar. Tak dipilih pula suami awak menjadi kepala desa misalnya, kan? Apa tak marah awak sama tetangga awak? Wajar. 3 bulan lah, habis itu baikan lagi, kan begitu. Jangan pula selama-lamanya. Tak aku maafkan katanya, sampai nanti di akhirat dia cari mukaku di mana katanya. Ada orang yang begitu Bapak Ibu. Gimana mau mencari muka Bapak? Mohon maaf. Iya, kalau masih seperti ini muka Bapak, kalau berubah kan tak tercari lagi. Entah tak berhidung nyawa di akhirat nanti. Kenapa tak berhidung Ustaz? Entah apa yang awak cium di dunia ini, kan? Entah tak berkepala nyawa di akhirat nanti. Kenapa? Asyik meminta-minta aja kerja awak di dunia ini. Kata Allah, orang yang suka meminta-minta padahal dia cukup, maka tak ada mukanya nanti di akhirat. Entah muka apa nanti diganti Allah Subhanahu wa taala dengan mukanya itu, kan begitu. Iya, kalau sampai Bapak Ibu rahmati Allah, kita manusia ini sama-sama banyak dosa, sama-sama banyak salah, saling memaafkanlah kita. Apalagi ini sudah dekat Ramadan, ya. Jadi Allah saja kita yang banyak dosa, tak terhitung kita dosa kita. Dzunubi mislu a'dadir rimali. Ya Allah, dosaku bagaikan banyaknya pasir di lautan sana. Tak bisa kita hitung dosa kita. Itu pun ketika kita datang kepada Allah, menangis kita di hadapan Allah, Allah ampunkan dosa kita. Masa kita sesama-sesama pendosa ini, istilahnya begitulah, Bapak pendosa, saya pendosa, kan begitu. Sesama pendosa tak mau memaafkan dosa-dosa. Ada lebih parah kita berarti daripada Allah yang tidak memiliki dosa, Sang Maha Pengampun dosa-dosa yang kita miliki. Mana lebih hebat kita daripada Allah? Tentunya Allah Bapak Ibu. Itu. Jadi sadar diri dan tahu dirilah kita bahwasanya posisi kita di dunia ini adalah sama-sama memiliki dosa. Karena sama-sama memiliki dosa, sama-sama memaafkan dosalah kita kepada orang yang ada di sekitaran kita ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima yang disesalkan mayat di dalam kuburnya adalah menyesal kenapa tidak ikut menyebarluaskan agama Islam ini. Perlu kita garis bawahi bahwasanya Islam ini akan terus jaya. Islam ini akan terus jaya. Pasti ada pelopor-pelopor Islam itu. Setiap masanya pasti ada. Meninggal ini ada lagi pelopor pengganti. Meninggal ini ada lagi pelopor pengganti. Kan begitu. Kenapa seperti itu? Ya memang Allah ingin lestarikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi pertanyaannya, ikut enggak kita melestarikan agama Allah ini?
ketika ditanya nanti oleh malaikat mungkar wa nakir, apa agamamu? Madinuka, apa agamamu? Kita jawab Islam. Apa yang kau sudah perbuat untuk Islam? Atau jangan-jangan dirimu menjadi perusak Islam? Kan begitu. Maka apalah yang akan kita jawab nanti di hadapan malaikat mungkar wa nakir? Malu kita tak terjawab kita. Terakhir dipukulnya kita. Wah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka banyak ungkapan-ungkapan sering kita dengar. Apa kata guru-guru kita itu? Kalau kita mengejar dunia, katanya, dunia itu belum tentu kita dapat. Kalau dapat belum tentu banyak. Ya, kita kejar, belum tentu banyak yang kita dapat ini. Siang malam belum tentu banyak kerjanya. Keras kerja belum tentu. Kalaupun banyak kita dapat, belum tentu bahagia. Dapat kita seluruhnya, belum tentu kita bahagia. Belum tentu bahagia. Kalaupun bahagia, sudah dapat banyak bahagia, ternyata kebahagiaan itu tidak kekal selama-lamanya, akan berakhir di dunia ini. Kalau kita mengejar akhirat, akhirat sudah barang tentu kita dapat. Sudah dapat banyak yang kita dapat nanti di akhirat itu. Sudah banyak bahagia kita di akhirat. Sudah bahagia selama-lamanya kita di akhirat. Tak ada sakit lagi Bapak Ibu, tak ada tua lagi. Jangan takut ibu bapak, kita memiliki rambut putih di akhirat. Di dalam ada diktat pelajaran mahasiswa tafsir di Al-Azhar itu dikatakan bagaimana usia orang yang ada di akhirat nanti, khususnya di sorga. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW, rata-rata kita semua nanti di sorga itu berusia, ibaratnya kemudaannya dia itu, mudanya dia itu seperti berusia 30 tahun. Kalau saya sekarang nih usia saya 33 lah nih, berarti 3 tahun lebih muda daripada saya itu Bapak Ibu. Kan kira-kira begitu. Begitu nanti usia kita. Giginya masih oke semua, senyum masih senyum oke, kan gitu. Kalau udah berusia 70 tahun senyum pun dia tak cantik lagi Bapak Ibu. Tak ada giginya. Kan begitu. Apalagi sudah 70 tahun, dipasang pun gincu warna-warna tak cocok lagi. Warna hitam tak cocok, warna merah apalagi, warna putih lah yang cocok mungkin itu dibuat. Kan begitu. Jadi usia kita nanti di akhirat itu bagaikan usia yang berusia 30 tahun, mudah semua. Maka tak ada lagi yang kita takutkan ketika kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita menyebarkan agama Allah. Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah maka Allah akan jaga dirimu. In tansurullaha yansurkum, jika kalian terus melestarikan agama Allah maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kalian. Ajari anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal Tuhannya dan supaya mereka takut kepada Tuhan yang mereka kenal itu. Sebagai akhir daripada pertemuan kita ini, kenapa ulama-ulama kita itu sampai sholatnya ratusan rakaat? Karena mereka itu kenal dengan Tuhan mereka. Mereka sembah Tuhan itu, nikmat mereka rasa. Maka pantas mereka berzikir kepada Allah, Allahumma antas salam. Apa arti Allahumma antas salam? Ya Allah, Engkaulah yang maha damai. Kan begitu, mendamaikan hati kita. Kalau sudah damai hati ini Bapak Ibu, sekecil apapun permasalahan kita ikut damai kan. Allahumma antas salam. Apalagi doanya, apanya, zikirnya, wa minkas salam, engkaulah yang memiliki kedamaian itu. Wa ilaika ya'udus salam, ya Allah kedamaian ini kembali juga kepadamu. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, maka dari itu ya Allah hidupkan kami dengan damai di dunia ini. Jadi kalau sudah damai enak kita hidup di dunia ini. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, kalau sudah damai kehidupan kami, damai hati kami, damai berkeluarga kami, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah kami ke dalam sorga. Ada nanti sorga namanya Darus Salam. Darus Salam itu artinya sorga, tempat yang sangat tenang. Tenang hati kita di dalamnya, bahagia hati kita di dalamnya. Wa dakhilnal jannata Darus Salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sesungguhnya Allah, engkau maha, ya, tabarakta, maha pemberi berkah, maha segala-galanya. Pokoknya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Mungkin cuman beberapa yang tak maha Allah. Apa itu? Mahasiswa. Allah bukan mahasiswa, kan begitu. Atau maha-maha yang lain lah.
tapi biasanya Allah itu maha segala-galanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, wabil khusus kepada yang menyampaikan dan umumnya kepada kita semua, dan dapat kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di majelis ini. Ballighu anni walau ayah, sampaikan kepada anak-anak kita, tetangga kita, sekalipun kebaikan itu sedikit dan kecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitahu wa la mayyitan illa rahimtah wa la miskinan illa aghnaitah wa la mu'assiran illa yassartah wala talibal ilmi illa najjahtahu wa wafaqtahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.